Bapak Ibu sekalian, ciri yang keempat, ciri yang kelima adalah wa yakhafuna su'al hisab. Orang ulul albab itu takut sekali kepada buruknya perhitungan di akhir nanti, sehingga mereka memperbaiki diri. Dalam kehidupan di dunia ini, mereka memperbaiki diri, menata hidupnya dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, Sang Pencipta, sekaligus milik apa yang diciptakannya, yaitu kehidupan dan seisinya. Karena takut pada buruknya perhitungan, dia mencoba menghitung dirinya lebih awal. Sesuai dengan sabda Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzana alaikum. Lakukan perhitungan terhadap diri kalian sendiri masing-masing sebelum Allah yang melakukan perhitungan atas diri kalian. Dan tegakkan neraca untuk kalian timbang-timbang amal kalian oleh diri sendiri sebelum neraca amal itu ditegakkan di hadapan kalian untuk ditimbang. Mana di antara dua ini yang terbaik, yang paling berat? Pekerjaan baiknya, amal baik, atau amal buruknya? Nah, kita sendiri lebih awal melakukan itu. Umur sudah 50 umpamanya. Dihitung dari mulai balik, seberapa kebaikan yang sudah saya lakukan? Sudah untuk apa hidup ini saya jalankan? Seberapa perjuangan saya untuk Islam? Apa kontribusi saya untuk Islam ini? Kita bertanya itu. Apakah saya hidup menjadi hamba perut saya atau menjadi hamba Allah? Apakah saya hidup menjadi hamba dunia atau saya hidup memang menjadi hamba Allah? Hal-hal begitu namanya melakukan introspeksi. Ciri yang keenam, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang ulul albab itu mereka bersabar dalam segala hal, bersabar dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas menyebut kesabaran itu ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah butuh kesabaran, karena menjadi orang baik itu nggak mudah. Menjadi orang baik itu tidak mudah, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, butuh kesabaran karena panggilan maksiat, panggilan dunia ini kuat. Orang lebih senang ke mall daripada ke masjid. Ruang terbaik di muka bumi ini versi Islam apa? Masjid. Ruang paling tidak baik versi Islam apa? Pasar. Dalam kurung mall. Tapi 4 jam, 5 jam di mall, orang betah. Setengah jam di rumah Allah, di tempat terbaik, gelisah. Kayak cacing kepanasan. Ada apa ini? Gitu. Nah, kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam menanggung getirnya, pahitnya musibah yang menimpa. Mulai dari yang sekecil-kecilnya, apalagi musibah terbilang besar, umpamanya, kita bersabar, pandai mengendalikan hati, mengendalikan diri. Dan itu pahitnya sama dengan menanggung musibah itu sendiri. Menanggung kesabaran di hadapan musibah yang terjadi, getirnya sama dengan musibah yang menimpa itu sendiri. Pahit, tapi berpahala. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Dalam bahasa Al-Quran, aqama, yuqimu, iqamah, aqimu as-salah, semua ini menuntut kesempurnaan, syarat dan rukun, bukan asal. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kenapa? Bukan sallu, tapi wa aqimu. Karena Allah menginginkan agar kita dalam pelaksanaan salat sesempurna mungkin diupayakan. Mulai dari syarat sahnya sampai ke syarat, mulai dari syarat wajibnya, syarat sahnya, dan rukun-rukunnya. Kita penuhi itu semua agar supaya kita termasuk orang yang mendirikan salat secara sempurna. Syarat sah maksudnya adalah diantaranya wudu. Wudunya benar. Wudunya nggak benar, kan salatnya benar. Itu syarat sah. Menghadap kiblat, syarat sah. Menutup aurat, syarat sah. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, syarat sah. Masuk waktu, syarat sah. Maka kalau 1 menit sebelum azan berkumandang, sebelum waktunya, jangan azan. Jangan. Belum waktunya kok azan. Apalagi bulan Ramadan. Karena punya efek. 2 menit lagi mau maghrib,
menurut waktunya 2 menit lagi, azan. Semua orang berbuka mendengar azan ini. Wah, sudah azan. Akhirnya semuanya batal. Yang menanggungnya adalah yang azan itu. Dia berdosa karena itu. Al-aslu an-nahar, karena pangkalnya adalah siang. Beda dengan pangkalnya adalah malam. Asik makan, gitu ya. Tiba-tiba terdengar azan. Wah, stop. Kita hentikan. Kita minum, kita hentikan. Nah, ini nggak masalah. Karena pangkalnya adalah malam. Puasanya tetap sah. Kalau maghrib 2 menit, 3 menit lagi mau masuk waktu azan, semua berbuka, kesalahan, fatal jadinya. Dan andai orang seketika sholatnya belum sah, sholat sahnya enggak diterima, belum waktunya. Dan rukun-rukunnya dalam pelaksanaan sholat ini, mulai dari takbiratul ihram, niatnya, takbiratul ihram, al-fatihah, dan seterusnya, serta sunnah-sunnah di dalam sholatnya dan seterusnya. Itu namanya iqamatus shalah wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang kami rezekikan, baik secara sembunyi-sembunyi rahasia atau secara terbuka. Jadi bersedekah secara terbuka atau secara rahasia, dua-duanya boleh. Tapi kalau bagus mana? Bagus yang rahasia. Tapi terbuka, diumumkan bahkan boleh, asal pandai-pandai menjaga hati. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan membenamkan keburukan dengan cara berbuat baik, terutama dalam muamalah. Ada orang yang berbuat baik kepada orang, berbuat jahat kepada kita, pernah melukai lah. Kita tidak membalasnya dengan melakukan hal yang sama, tapi justru kita maafkan dia, justru kita menginisiasi berbuat baik, dan ini nggak gampang. Maka Allah memposisikannya sebagai bagian dari ulul albab, orang-orang yang berakal budi. Ulaika lahum uqbad dar. Nah, orang-orang semacam inilah yang sifat-sifatnya semacam begini ini, kata Allah, bagi mereka kesudahan yang baik setelah mereka selesai hidup di dunia. Apa kesudahan mereka setelah dunia nanti? Jannatu adni yadkhuluna. Mereka akan masuk ke dalam surga-surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama ayah bunda mereka, bersama kakek nenek mereka, bersama pasangan-pasangan mereka di dunia, suami atau istrinya, bersama anak keturunan mereka, semua masuk. Versi Al-Quran, Bapak Ibu, kematian yang terjadi di dunia persoalan waktu. Ada yang didahulukan oleh Allah, ada yang pada deretan di belakang. Keluarga, satu keluarga umpamanya terdiri dari 7 orang, 2 orang mungkin diambil di awal, menyusul kemudian. Ini hanya soal waktu. Di akhirat nanti, jika mereka sama hamba-hamba Allah yang saleh dan dalam iman yang sama, maka mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keluarga besar. Keluarga besar menyatu kembali, disatukan oleh Allah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat, sementara para malaikat masuk menemui mereka dari segala pintu surga itu untuk mengatakan salamun alaikum bima sabartum, kedamaian, salam dari Allah, dari kami untuk kalian semua, wahai penghuni surga, atas segala kesabaran kalian di dunia waktu itu. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah senangnya, alangkah menyenangkannya kesudahan kalian hari ini. Kalian ada dalam surga. Ketika penghuni surga, kita semua insya Allah dalam surganya, maka kita tidak mau keluar sama sekali dari surga itu, dan memang oleh Allah tidak dikeluarkan. Beda dengan penghuni neraka. Penghuni neraka justru mereka minta dikeluarkan, kalau perlu dipulangkan lagi ke dunia, tapi tertolak. Dan Allah mengatakan, fadhuqu, rasakan saja oleh kalian siksa ini. Famalil zalimina min nasir. Orang-orang zalim seperti kalian, orang-orang kafir durjana seperti kalian, tidak lagi ada penolong. Allah tidak menolong, para malaikat tidak menolongnya, orang-orang tercinta di sekelilingnya waktu di dunia semuanya lepas tangan, tidak ada yang sanggup untuk membela dan menolong. Lumpuh sejuta pengacara, nggak berguna.
harta, anak-anak, keturunan, semuanya masing-masing dengan kesibukan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, hingga di sini yang kita uraikan ciri ulul albab yang tertera di dalam surah Ar-Ra'd, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Terima kasih. Ada dialog? 1, 2. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi pembahasan di awal dimulai dari akal, bahwa akal itu menghasilkan pemikiran yang sifatnya relatif. Semua yang dihasilkan oleh akal itu sifatnya relatif. Sehingga apa? Dikatakan bahwa semua di dunia itu relatif. Kalau kalimat ini benar, dikatakan bahwa semua itu relatif, maka sebetulnya kalimat ini juga kebenarannya relatif. Oleh karena itu, kalimatnya berubah. Semua itu relatif kecuali yang mutlak, maka kalimatnya menjadi benar. Nah, oleh karena itu, dalam konsep ketuhanan, ketika kita masuk ke dalam pintu Islam, maka diawali dengan kalimat yang senada, yaitu semua itu bukan Tuhan kecuali Allah. Inilah konsep yang membenarkan konsep-konsep ketuhanan terdahulu, seperti konsep ketuhanan Nasrani, konsep ketuhanan Yahudi, dan konsep ketuhanan musyrikin. Nah, itulah konsep ketuhanan Islam. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Ya, kita bermaksud di situ tentang kebenaran, fokusnya kebenaran. Akal manusia itu terbatas. Karena terbatas, maka kebenaran yang dihasilkannya pun sifatnya terbatas, tidak mutlak. Tadi kita katakan, andai kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu mutlak, absolut, sehingga akal tahu ini hak, ini batil. Andai akal, semua akal manusia ini bisa sampai ke sana, niscaya nggak ada gunanya Allah menurunkan wahyunya. Petunjuk Allah itu ada insting, ada panca indera. Karena insting dan panca indera bukan cuma hanya dimiliki manusia, tapi juga Allah berikan kepada hewan. Maka Allah dengan maha kasihnya, maha sayangnya, mengangkat derajat manusia agar tidak sama dengan hewan, yaitu dengan memberikan hidayah akal yang tidak dimiliki oleh hewan. Maka dalam dunia manusia ada dinamika karena akalnya, dalam dunia hewan tidak ada dinamika. Tapi Allah Maha tahu bahwa akal yang diberikan kepada manusia itu terbatas. Akal tidak bisa menembus kehidupan alam kubur. Ya, nggak bisa. Banyak orang cerdas berakal itu menolak adanya kesenangan alam kubur, menolak adanya siksa alam kubur. Bagi mereka dengan akalnya, setelah matinya manusia selesai urusan. Sehingga jika ingin terbebas dari kemeluk kehidupan duniawi, tempuh jalur kematian. Karena dengan mati maka selesai semua persoalan menurut akal mereka. Coba orang-orang Jepang atau kalangan lainnya, orang-orang kafir lah secara umum, bagi mereka nggak ada itu kehidupan alam kubur, persetan dengan itu semua, nggak ada. Masa orang mati katanya ada siksa, ada senang, nggak ada. Nyawa kita sudah nggak ada, terus mana nyawa? Ya kemana-mana. Bisa jadi masuk ke kodok, masuk ke tikus, masuk ke kucing. Akhirnya muncul konsep reinkarnasi dan sebagainya. Jadi kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu terbatas. Potensinya untuk salah dan menyeret manusia dalam kesalahan itu besar. Maka Allah yang maha pengasih, maha penyayang menurunkan agama. Nah, sudah diturunkan, balik lagi ke manusianya. Dengan akalnya dia tolak wahyu, dengan akalnya dia tolak kebenaran yang mutlak itu, dengan akalnya dia nggak mau mempercayai
semua di balik kehidupan dunia. Nggak ada kehidupan lagi, tidak ada balasan-balasan ini itu. Sehingga akalnya mengajak manusianya, mumpung di dunia, lakukan apa maumu, bertindaklah sebebasmu, tempuh segala cara untuk sampai kepada tujuan. Karena dunia bukan alat, tapi tujuan. Dengan akal yang rendah itu. Nah, bagi Islam, akal ini dicerdaskan dengan wahyu. Dengan turunnya wahyu makin cerdas. Itulah ulul albab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Al-Mukarram sudah jelaskan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari manusia itu adalah bagaimana bisa menepati janji agar janji itu tidak menjadi pembatalan, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan hal ini, kita sebagai hamba Allah semua dahulu sudah ada perjanjian dengan Allah tadi disebutkan bahwasanya katanya sejak umur 4 bulan atau 120 hari kita ini semua masih menjadi orb atau jabang bayi, akan ditiupkan roh dan terjadilah dialog antara Allah dengan calon dengan rohnya. Nah, dialognya ini adalah kamu tahu siapa aku? Ya Allah, aku tahu engkau ada Tuhanku. Nah, barangkali ini menjadi syahadat pertama sebelum syahadat yang kedua di dunia. Nah, terkait dengan ini kami mungkin ya bingung juga kenapa masih menjadi roh, kok bisa terjadi kayak dialog kayak begitu. Kita belum memahami bahwa laisa kami sendiri saya bahwa sang pencipta dengan ciptakan memang tidak sama, sehingga Allah inilah segala-galanya maha unggul, maha super. Tapi itulah barangkali karena kami tidak tahu sifat-sifat Allah. Barangkali selanjutnya pertanyaan ini saya kalau nggak salah mohon bisa dijelaskan pencerahan lebih lanjut, dan terima kasih sebelumnya. Roh itu hidup. Roh itu tidak ada matinya. Sejak Allah ciptakan, nggak ada mati. Tapi dia ciptaan. Sehingga jangan samakan bahwa roh kalau begitu sama dengan Allah. Allah tidak berpermulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau roh ada permulaannya, namanya ciptaan. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak roh dicipta sampai kapanpun dia tidak dimatikan oleh Allah. Gitu. Jadi di alam roh dulu, roh sudah hidup. Sudah hidup. Dan dalam kepolosannya, polos di sini artinya bersih. Karena belum tercemar oleh tindakan apa-apa. Roh itu mulai ada pencemaran terhadap kesucian dirinya adalah setelah ia menyatu dengan badan, dengan tubuh. Itulah di dunia. Maka roh mulai dikotori oleh badan manusia. Maka perlu pensucian melalui taubat, gitu, melalui ibadah supaya roh ini bersih lagi. Karena dia sudah tidak dimatikan. Di dalam surga, roh bersama jasad disatukan, menyatu. Jadi balasan itu balasan baik dan menyenangkan dirasakan oleh roh sekaligus oleh tubuhnya. Masing-masing akan merasakan itu. Jadi yang masuk ke dalam surga itu bukan cuma roh minus jasad, tapi jasad plus roh yang ada di dalamnya menyatu kembali masuk ke dalam surga. Dan dua-duanya, roh dan jasad, merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Itu halnya, na'udzubillah, ketika roh harus dimasukkan ke dalam neraka. Ia menyatu dengan fisiknya, dengan tubuhnya, lalu roh dan jasad dua-duanya merasakan pedihnya siksa dalam neraka dan tidak dimatikan. Nggak ada kematian dalam neraka. Dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Manusia ini atau jiwa manusia ini, jasad dan rohnya dua-duanya tidak mati dan tidak juga hidup. Artinya tidak hidup normal, tapi juga tidak dimatikan. Maka di antara keinginan atau proposal yang dimajukan oleh para penghuni neraka kepada Allah adalah kepada malaikat, melalui malaikat. Liyaqdi alaina rabbuna. Liyaqdi alaina rabbuk. Tolong wahai malaikat, Tuhanmu mematikan kami saja supaya kami tidak tersiksa. Tapi balik lagi, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak dimatikan, mereka tidak juga hidup normalkan.
Jadi dari detik ke detik, menit ke menit, jam demi jam, hari demi hari, terus kekal selamanya dalam siksa. Na'udzubillah. Dan dunia sudah tidak ada. Jadi roh itu hidup, Pak. Maka diajak berdialog oleh Allah. Al-Quran di antara sebutannya, di antara julukannya roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad roh. Al-Quran disebut oleh Allah roh. Kenapa? Karena Al-Quran itu hidup. Sisi hidupnya di mana? Dialogis. Dia bercakap-cakap, mengajak berbicara manusia yang membacanya. Maka Rasul mengatakan, jika kalian ingin ngobrol, tanda kutip, jika kalian ingin ngobrol dengan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca kalamnya. Saat itu nilainya sedang terjadi dialog antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia hidup, dialogis. Maka dalam hadis Rasul disebutkan ada dua penasehat yang menasehati manusia. Yang pertama, selalu ngomong, bicara terus, karena hidup, dialah Al-Quran. Yang kedua, selalu diam, itulah kematian. Maut. Jika dua penasehat ini sudah nggak mempan bagi diri manusia, tidak ada lagi yang bisa menasehatinya. Kematian, silih berganti orang mati. Nggak bisa juga menegur dirinya. Al-Quran juga tidak mempan, nggak bisa lagi. Nggak ada daya tarik untuk membacanya dan tidak mau tahu. Sudah, nggak ada lagi yang bisa menasehatinya selain iblis. Alhamdulillah. Saya kira itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji ini, dan semoga Allah karuniakan untuk kita dan keluarga seterusnya sehat walafiat dalam ridhonya, dalam taat kepadanya dan Rasulnya Muhammad SAW, selalu dalam bimbingannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni juga kedua orang tua kami tercinta, tersayang. Baik masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal, Engkau panggil menghadapmu selamanya, berpulang ke hadiratmu. Sayangi kedua beliau, ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, himpun kami semua dalam kebaikan. Bimbing kami dan keluarga kami semua menuju jalan ridhamu, ya Allah. Jauhkan dari kami segala musibah, jauhkan dari kami semua segala malapetaka dan siksa dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi ma a'tait. Berkahi kami, ya Allah. Berkahi untuk kami segala apa yang Kau titipkan kepada kami. Berkahi waktu kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, berkahi masa depan mereka, masa depan kami, berkahi ilmu yang Kau titipkan kepada kami, berkahi jabatan jika itu jabatan yang Kau titipkan kepada kami dan keluarga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi segala hal, ya Allah, yang Kau berikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.